JKN, selamat datang kembali di Bincang Slemania, all about JKN. Nah, Sobat JKN, jika di episode 1 dan 2 kemarin kita sudah membahas mengenai rehab dan juga kredensial, di episode 3 kali ini kita nggak kalah seru nih, karena kita akan membahas mengenai telecollecting. Nah, kita sudah bersama dengan si cantik di sebelah saya, yaitu ada Mbak Ismi. Halo Mbak Ismi. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Baik, boleh disapa dulu nih Sobat JKN-nya. Halo Sobat JKN. Nah. Kenalin aku Ismi. Ya, sebagai apa nih kalau di BPJS Kesehatan nih? Sebagai telecollecting. Iya. Nih Sobat JKN, ada yang pernah ditelepon dari BPJS Kesehatan? Apa nih kok tiba-tiba ada telepon ya dari BPJS Kesehatan? Nah, bisa dipastikan yang telepon adalah ini dia di samping saya, yaitu Mbak Ismi Wulandari. Ya, kayaknya kita langsung aja ya ke sebenarnya telecollecting itu apa sih dan bagaimana mekanismenya? Yuk, langsung saksikan Bincang Slemania. Nah, Sobat JKN tadi sudah di-spill sedikit-sedikit mengenai telecollecting. Kita langsung denger ya, langsung nih dari petugasnya ya, dari telecollecting. Sebenarnya telecollecting itu apa sih Mbak? Telecollecting itu penagihan melalui telepon. Jadi kita itu di bagian staf penagihan, tapi bagian tukang telepon gitu, ibaratnya gitu. Jadi yang suka nelponin orang-orang gitu ya. Berarti yang diteleponin ini tuh semua peserta kah atau seperti apa? Peserta yang menunggak, Mbak. Meskipun itu alih segmen atau masih menjadi PBPU gitu, ya kita telepon semua. Yang penting ada tunggakan gitu. Oh ya, berarti peserta menunggak ya. Untuk dari segmennya sendiri, dari segmen apa aja tuh Mbak? Ada yang PBPU, terus alih segmen dari PPPU juga, semua ya Mbak. Berarti mandiri ya, basicnya ya. Mandiri. Terus juga tadi kan mandiri di basicnya. Kalau yang PBI atau swasta itu apakah juga akan menjadi sasaran telepon dari teman-teman telecollecting? Kalau sebelum dia berubah alih segmen, meski dia ada tunggakan, kita tetap telepon Mbak. Yang penting itu ada tunggakan gitu. Gitu. Berarti misalnya nih ada kasus saya deh ya, saya yang enak itu ya, enaknya ya. Saya dulu tuh mandiri gitu ya. Saya nunggak selama 1 tahun, katakanlah tunggakannya di 2 juta sekian. Kemudian saya alih segmen nih jadi swasta. Berarti walaupun swasta ini kan sudah dibayarin oleh perusahaan ya, dia tetap ada tunggakan melekat berarti ya Mbak ya? Iya, tunggakan melekat itu tidak akan terhapuskan kecuali dibayar Mbak. Jadi kita tugasnya mengingatkan dan mereminder agar peserta itu membayar. Karena itu masih menjadi tanggungan peserta itu sendiri Mbak, bukan menjadi tanggungan perusahaan yang sekarang ini dia kerja di tempat situ ya. Oke. Gitu. Agak menarik nih di sini. Lalu bedanya misalnya nih, kalau tunggakan yang kasus saya tadi misalnya katakanlah di 2 juta sekian, apakah jika saya bulan ini belum bayar, apakah di bulan selanjutnya tunggakan saya akan nambah atau tetap di angka itu Mbak? Tetap di angka itu ya, kecuali yang mandiri ya? Iya betul. Kalau mandiri di reminder setiap bulan, berarti itu tunggakannya akan selalu setiap bulan akan bertambah gitu. Setiap bulan akan bertambah. Tapi kalau yang alih segmen tidak ya, sesuai dengan tunggakan melekat ya. Oke. Dari tadi tuh yang dibahas adalah tunggakan dan penagihan. Jadi agak serem ya. Ini cantik-cantik suka nagih ini ya. Hati-hati cowok-cowok. Loh, kok jadi kolektor kolektor ya. Lalu nih Mbak, kita balik lagi ke sini. Selain penagihan nih, dari tadi kan cuma penagihan. Ada nggak sih informasi lainnya yang bisa disampaikan atau yang didapatkan oleh peserta terhadap petugas telecollecting? Ada Mbak, kita juga menginformasikan untuk peserta yang menunggak itu kita ada program rehab. Terus kita menginformasikan auto debit juga untuk kemudahan pembayaran setiap bulannya. Terus kita juga menginformasikan mobil JKN, kemudahan dari aplikasi kita. Terus masih banyak lagi sih Mbak. Call center juga kami informasikan semua keluhan peserta ada di kami. Asik. Jadi apapun keluhan Anda, telecollecting solusinya gitu ya Mbak ya, mungkin ya. Oke. Jadi misalnya Mbak Ismi telepon nih ke orang,
orang itu bisa karena kan nggak semua orang paham ya Mbak ya mengenai teknis dan juga alur, berarti bisa jadi orang tersebut meminta informasi ke petugas telecollecting itu bisa ya Mbak? Bisa. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau ditelepon petugas telecollecting BPJS Kesehatan nggak usah kabur. Jangan takut. Nggak usah takut, nggak gigit kok, cuma lewat telepon ya. Oke. Dan kalau kalian pengen informasi lebih lanjut, langsung tanyakan aja ke petugas telecollecting, bisa banget. Oke, tadi kan sudah disinggung mengenai penagihan, terus yang untuk tunggakan melekat itu bisa pakai rehab, ada juga yang sistem auto debit ya Mbak ya. Kalau rehab kan sudah dibahas ya kemarin sama Bu Ina ya. Kalau auto debit sendiri nih Mbak, saya masih penasaran dengan auto debit dan mungkin banyak peserta yang belum tahu nih Sobat CK ini. Boleh sedikit dijelaskan mengenai auto debit? Oke. Kalau auto debit itu Mbak, kemudahan pembayaran untuk peserta dengan melalui bank secara otomatis nanti bisa dipotong. Jadi nanti peserta mendaftar, lalu nanti itu di sistem Mbak. Jadi pemotongannya dari sistem bank, nanti nggak perlu repot-repot ke bank setiap bulannya. Nanti jadi peserta cuman cek saldo aja Mbak, cek saldo ada atau enggak. Nanti otomatis pemotongan melalui bank dipotong, nanti disesuaikan dengan bank masing-masing untuk pemotongannya. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi ini tips untuk yang sering lupa bayar iuran mungkin ya Mbak ya. Jadi kayaknya misalnya, aduh aku lupa nih bayar iuran, jadi langsung di auto debit aja karena setiap bulannya otomatis terpotong ya. Terpotongnya itu langsung bayar iuran BPJS Kesehatan seperti itu ya Mbak ya. Jadi sebenarnya sudah dipermudah sekali ya. Itu bisa hanya melalui bank saja atau mungkin kalau sekarang kan anak-anak jam sekarang e-wallet nih. Pakai e-wallet juga bisakah? Belum bisa. Kalau e-wallet itu bukan auto debit Mbak. Beda lagi ya, VA ya jatuhnya ya kalau e-wallet ya. Berarti kalau auto debit itu tetap melalui bank ya. Kalau e-wallet itu VA setiap bulannya dan itu masih yang manual ya kalau VA ya seperti itu. Tapi tetap mudah, makan pakai HP. Iya kan tinggal duduk aja ya, nggak ada 5 menit ya. Selesai. Daripada kalian diteror ya sama petugas telecollecting, mending kalian auto debit deh. Oke, lalu untuk lamanya tunggakan nih Mbak, apakah peserta yang menunggak sebulan langsung ditagih, langsung ditelepon, atau mungkin ada minimal berapa bulan tunggakan baru ditelepon? Kami fokusnya cuman dari 3 bulan sampai 11 bulan. Gitu. 3 bulan sampai 11 bulan ya Mbak ya. Berarti yang di bawah 3 bulan itu belum masuk ke penagihan telecollecting ya. Tapi setelah 3 bulan ke atas itu sudah masuk ke penagihan telecollecting seperti itu. Oke. Lalu telepon nih, waktu telepon pastikan ada yang iya ya Mbak ya, saya belum bayar ya sekian bulan ya. Ada yang tiba-tiba pengen juga nih langsung bayar saat itu juga. Apakah bisa dibantu juga oleh petugas telecollecting? Bisa Mbak. Nanti kalau orangnya baru sibuk nih, misalnya baru kerja Mbak, saya nggak tahu ya Mbak nomor BPJS-nya berapa. Nah kami kasih template untuk pembayaran. Nanti kami flash WA begitu Mbak. Jadi kita tetap follow up ya ke ininya. Untuk teknis pembayarannya, apakah di digit terakhir kartu atau mungkin ada VA sendiri atau seperti apa Pak? Jadi kita teknis pembayarannya ada 2 ya Mbak, tatap muka sama yang melalui online. Jadi kalau tatap muka kita cuma menunjukkan nomor kartu saja, nanti ke petugas, nanti kami juga bisa di Indomaret, Alfamart, kantor pos dan bank melalui teller ya teman-teman. Terus itu nanti kalau yang online nanti kita menunjukkan nomor VA-nya nanti 13 digit terakhir. Jadi ibaratkan 02 di depannya dihilangkan, diganti 8-nya 5 kali untuk kecuali Bank Mandiri. Kalau Bank Mandiri diganti 89888 lalu ke digit ketiga setelah digit ketiga nomor kartu gitu. Gitu. Kayak gitu sih. Jadi kan kalau di kartu BPJS itu atau KIS ya Mbak ya, kartu Indonesia Sehat itu kan ada 15 digit ya. Iya. Berarti yang 0 di depannya 2 itu dihilangkan, diganti dengan
5 kali. Iya. Berarti 8888 lalu kemudian dilanjutkan di nomor ketiga sampai terakhir. Kecuali Bank Mandiri. Bank Mandiri di 89888 ya. Ya Mbak ya, banyak ya peserta yang langsung membayar dan ingat itu banyak. Iya. Banyak Itu yang kooperatif ya, Mbak. yang kooperatif langsung membayar dan ingat ya. Lalu nih, untuk terakhir deh, sebelum penutupan nih, ada nggak sih Mbak pengalaman yang paling kena gitu, entah pengalaman buruk mungkin atau yang paling menyenangkan selama jadi petugas telecollecting itu apa? Yang seneng dulu aja kali ya, Mbak. Iya boleh, yang seneng dulu. Kalau yang seneng ya kalau peserta itu baru kita baru perkenalan aja nih, Mbak. Oh iya saya bayar nih ya. Langsung inget tuh, itu paling seneng Mbak. Dan itu alhamdulillah setiap bulannya ada. Jadi kayak ya moodnya kan naik ya. Enak ya. Awal bulan moodnya naik. Kalau udah akhir bulan itu yang kayak akhir bulan nih, bulannya udah tinggi-tinggi. Nah, kayak dulu pernah gini. Jadi apa ya, kalau orang Jawa itu dia itu ngomong kasar tapi pakai Jawa gitu Mbak. Misuh ya. Iya, ya aku diemin aja sih Mbak. Nanti kalau udah selesai, ya kita tetap kayak tenang, slow aja, chill aja. Ya udah, terus habis itu nanti kita remindernya kan, kalau itu kan jadi dia kan nggak bisa kayak gimana sih Mbak gini. Nah, terus dia marah-marah nih. Kita kan nggak bisa ngobrol panjang lebar nggak bisa. Jadi kita solusinya ya kita chat, kita beri penjelasan kita ini. Nanti kalau misalnya alhamdulillah ya kalau pesertanya itu sadar dan mau membayar itu alhamdulillah, tapi kalau belum ya kita reminder lagi gitu Mbak. Gitu. Terus ada juga yang pernah dulu baru kondangan. Ya, Rame banget tuh kayaknya tuh. itu juga challenge Mbak. Jadi kayak baru kondangan, baru ada lelayu juga. Aduh. Itu kayak apa ya, kan kita kan nggak tahu ya orangnya itu baru ngapain, peserta itu baru ngapain. Jadi kita sewaktu-waktu. Jadi kalau baru kayak gitu ya otomatis kita mengerti, terus habis itu kita matiin, terus kita chat dengan remindernya dengan by chat WA gitu Mbak. Gitu. Jadi banyak banget ya kayaknya ya selama ini. Ada yang langsung dibayar alhamdulillah, ada yang harus struggle lebih lagi juga ada ya Mbak ya. Ada juga yang kita nggak pernah tahu kondisi orang ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Ismi. Ini untuk terakhir deh sebagai penutupan, ada nggak sih pesan dari petugas telecollecting kepada peserta yang menunggak? Ada. Untuk Sobat JKN, jangan lupa untuk pembayaran secara rutin setiap bulannya. Kalau diusahakan sebelum tanggal 10 di setiap bulannya. Nanti kalau enggak ya kami reminder ya. Mohon izin untuk telepon seperti itu ya. Dulu, gitu. Jangan diblokir dulu. Oh iya, kalau tidak berkenan mohon jangan diblokir. Iya, karena itu untuk kebersamaan Iya. kita ya Mbak ya, karena kita prinsipnya adalah gotong royong seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ismi atas ketersediaannya. Semoga Sobat JKN lebih sadar lagi untuk membayar tunggakan iuran agar tidak diteror oleh petugas telecollecting. Oke, terima kasih Mbak Ismi. Sobat JKN jangan lupa untuk membayar tunggakan iuran apabila kalian masih mempunyai tunggakan iuran. Dan untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung ke Instagram ataupun TikTok kami di @infojkn Sleman. Bye bye.